kan kemarin kan lagi banyak yang banyak pakai Zoom nih, Pak. Ya, oh ya. Dan banyak pakai Zoom dan katanya kan kemarin baru-baru ini Zoom itu kan dibilang nggak aman dan memang beresiko gitu. Nah itu gimana? Emang benar atau gimana? Ya, jadi emang benar sih. Jadi dari company saya pun mungkin dan banyak company lainnya itu emang banyak yang ngandelin Zoom untuk video conferencing sih. Bahkan jauh-jauh sebelum work from home ini kan. Bisa dibilang zaman dulu kita kan mungkin pakainya Skype ya. Yeah. Habis itu kan ada Google Hangouts, terus Zoom. Dan Zoom ini emang pendapat saya pribadi pun emang bagus banget sih. Maksudnya simple, powerful, maksudnya dia lightweight juga sebetulnya. Nggak terlalu berat makan Nggak terlalu berat, betul. Bandwidth-nya. Itu saya ngerasa tuh lancar banget lah ya kalau pakai Zoom. Jarang yang benar-benar sampai nge-lag gitu. Tapi ya karena kondisi work from home ini dan di seluruh dunia, ya banyak banget yang pakai Zoom. Namanya aplikasi kalau lagi ngetrend, yang ngincer pasti makin banyak lah ya. Terus makin terkenal pasti kan potensi risk-nya makin tinggi gitu. Nah mungkin ya zaman dulu mereka mungkin nggak terlalu kenceng ya security-nya kalau menurut saya. Emang kemarin tuh emang ada kebobolan sih mereka sih. Mereka yang kecolongan tuh data pribadinya, orang yang register tuh kecolongan, termasuk user and password. Dan yang cukup fatalnya sih video recordingnya itu kan kalau Zoom tuh bisa disimpan di cloud ya. Yeah. Nah itu beberapa recordingnya tuh dicuri sih. Dan cukup banyak itu kalau nggak salah ratusan ribu. Jadi itu benar sih, itu valid kok. Maksudnya dari Zoom pun, dari CEO-nya udah ngakuin bahwa mereka punya security flaw, dan juga dalam 2 minggu terakhir ini, especially, mereka tuh udah fokus banget untuk selain nge-numble, nge-patch maksudnya, dan mereka increase security-nya, mereka ada ngobrol sama Facebook, sama Google, kalau saya nggak salah. Dan juga gini, jadi kalau dari saya pribadi sih ya, maksudnya ya, tergantung dari kebijakan company masing-masing gitu. Yep. Ya kalau misalnya emang ngerasa Zoom itu nggak secure, sebetulnya kan masih ada beberapa pilihan lain kan. Kayak contohnya Google, namanya Google Hangout, terus mungkin ya Skype for Business, atau mungkin Amazon sebenarnya punya juga namanya Amazon Chime. Jadi itu beberapa alternatif untuk Zoom sih. Tapi kalau saya lihat ya, dari yang terakhir sih, mereka udah ngelakuin patch, dan mereka udah kasih beberapa himbauan ke pengguna Zoom sih. Maksudnya supaya hal-hal ini nggak terjadi. Contohnya nomor 1, udah pasti kita harus update ke versi terakhir. Itu pasti harus update ke versi yang terakhir. Kedua, tiap kali kita mau ngadain meeting, itu tuh masukin namanya password. Jadi kalau Zoom kita schedule meeting itu kan bisa masukin password atau enggak kan ya. Nah itu tuh kita harus masukin password. Ketiga, jadi Zoom itu tuh sebenarnya bisa enable orang untuk masuk sebelum hostnya. Jadi misalnya kayak Renat ngajak saya meeting gitu, saya misalnya kepagian, saya itu bisa masuk dulu sebenarnya. Nah ini jadi ada setting di Zoom di mana kayak orang tuh nggak boleh masuk sebelum hostnya masuk gitu. Itu juga dihimbau untuk di set istilahnya. Jadi itu mungkin saving recordingnya juga kalau misalnya di record berarti di local aja, Pak. Nah atau ya itu iya sih. Tapi kalau dari kata mereka terakhir, so far sih mereka udah nge-patch dan harusnya aman untuk nge-save ke cloud-nya sih. Oke, berarti kalau memang yang masih mau pakai Zoom, tips yang bisa dilakukan adalah pertama update ke versi yang paling baru gitu. Ya, jadi itu harus install yang paling baru, baik itu di handphone maupun di laptop berarti, Pak ya? Iya, semuanya sih, basically sih. Terus kalau meeting harus pakai password, dan kalau misalnya itu settingannya dibilang yang itu ya, enable join before host itu ya? Betul. Itu harus di-iniin ya. Tapi kalau dilihat, memang haruskah kita melihat platform lain, atau memang Zoom itu masih yang lumayan paling baik, Pak, sekarang ini? Dari sisi tadi kan enteng gitu kan, dari sisi itunya. Ya itu pertanyaan bagus. Jadi kalau saya sih ya, kalau saya pribadi ngerasanya sih, saya jujur sejak Zoom ada masalah itu udah cobain beberapa platform lah ya, kayak tadi saya sebutin gitu. Ada juga platform-platform lain yang mungkin bukan nama-nama besar, tapi secara user experience so far Zoom masih yang the best sih kalau buat saya ya. Kalau security jujur belum bisa komen, karena ya maksudnya ya mereka ada data breach gitu. Terus mereka udah ngelakuin patch, ya let's see sih maksudnya. Kalau misalnya amit-amit emang kena data breach lagi, baru ya
Ya kalau dari saya mungkin cari alternatif sih. Maksudnya ya namanya company yang lagi booming itu pasti menurut saya masalah tuh pasti ada sih, kena sih. Dan harusnya sih dengan adanya patch ini dan dia udah konsultasi ke beberapa perusahaan IT besar, harusnya aman sih menurut saya ya. Oke. Iya. Dan tapi kalau ini berarti yang kecolongan yang breach-nya itu adalah password dan email sama recording berarti ya. Recording ya. Dan beberapa user yang kan jadi Zoom itu bisa register kan ya. Kita isi basic info kayak email, password, itu bocor juga sih sebetulnya sih.